Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tata laksana gangguan eliminasi pada kehamilan. Kelompoknya yang terdiri dari 1. Nabila Esa Amelia dengan NIM 05, 2. Ana Ayu Sulfa dengan NIM 13, 3. Regi Dwi Septiawan dengan NIM 15, 4. Karisa Ariyanti dengan NIM 19, 5. Apris Galuh Permatasari dengan NIM 21, 6. Ayudian Amelia dengan NIM 30, 7. Indriani Ristianingsi dengan NIM 31, dan yang terakhir ke-8 Vika Agustiani dengan NIM 38. Selamat menyaksikan. Pengertian. Eliminasi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal yang berupa fekal. Eliminasi fekal adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Gangguan kehamilan adalah kondisi atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil atau janin. Penyebab bisa karena kondisi kesehatan sebelum hamil atau yang terjadi saat hamil. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, konstipasi. Banyak ibu hamil mengalami konstipasi sebagai dampak dari perubahan hormonal, terutama peningkatan progesteron yang menyebabkan gerakan peristaltik usus menjadi lebih lambat. Selain itu, tekanan dari rahim yang semakin membesar juga turut mempengaruhi fungsi usus. Yang kedua, hemoroid. Konstipasi yang berkepanjangan ditambah dengan peningkatan tekanan di dalam perut membuat ibu hamil rentan terhadap hemoroid. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil yang meningkat. Pada trimester pertama, rahim yang membesar memberikan tekanan pada kandung kemih, sehingga ibu hamil sering merasakan dorongan untuk buang air kecil. Fenomena ini biasanya terjadi kembali di trimester ketiga, saat kepala janin menekan kandung kemih. Yang keempat, infeksi saluran kemih atau ISK. Perubahan hormonal serta tekanan fisik pada saluran kemih selama kehamilan meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Eliminasi penyakit menular atau triple eliminasi. Program triple eliminasi bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penularan 3 infeksi menular utama dari ibu ke anak. Yang pertama, HIV. Infeksi virus ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan pada janin. Yang kedua, sifilis. Tanpa pengobatan yang tepat, sifilis berisiko menyebabkan keguguran, kelahiran mati, atau cacat bawaan pada bayi. Yang ketiga, hepatitis B. Infeksi ini dapat meningkatkan kemungkinan pecahnya ketuban lebih awal serta kematian bayi saat lahir. Perubahan hormon pada ibu hamil, khususnya peningkatan kadar hormon progesteron, akan menyebabkan relaksasi otot polos yang ditandai dengan pelebaran ureter, peningkatan kapasitas kandung kemih yang disertai dengan penurunan tonus otot kandung kemih. Perubahan ini menyebabkan urin statis dan mengalir kembali dari kandung kemih ke saluran kemih atas. Perubahan hormon meliputi 1. Perubahan hormon juga meningkatkan kecepatan penyaringan darah di ginjal sehingga sering ditemukan adanya glukosa urin yang mempermudah pertumbuhan bakteri. Yang kedua, penekanan kepala janin. Penekanan kepala janin merupakan perubahan mekanikal selama masa kehamilan yang dapat menghambat drainase darah dan limfe dari dasar kandung kemih, sehingga daerah tersebut dapat mengalami pembengkakan dan rentan mengalami cedera. Yang ketiga, kesulitan menjaga kebersihan organ intim. Kesulitan menjaga kebersihan organ intim akibat ukuran perut yang semakin membuncit juga bisa memicu terjadinya ISK pada ibu hamil. Tata laksana gangguan eliminasi. Yang pertama, latihan otot. Latihan dasar panggul untuk memperkuat
otot-otot yang mengendalikan kandung kemih. Pelatihan ulang kandung kemih, misalnya dengan menjadwalkan kunjungan ke kamar mandi setiap beberapa jam. Yang kedua, terapi farmakologi, obat antikolinergik, antidepresan, dan agonis reseptor beta 3. Obat-obatan seperti tolterodine, mirabegron, dan alpha blockers. Selanjutnya ada terapi fisik yang terdiri dari peningkatan mobilitas untuk meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan untuk mematuhi jadwal kamar mandi, dan ada juga terapi stimulasi saraf. Yang keempat ada terapi non-farmakologi yang terdiri dari penggunaan produk-produk kebersihan seperti popok dewasa ataupun absorben lain. Ada juga terapi motivasi untuk meningkatkan moral. Gangguan-gangguan eliminasi. Eliminasi selama kehamilan dapat mencakup berbagai masalah, seperti sering buang air kecil, retensi urin, atau kesulitan buang air besar. Penata laksanaan gangguan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan ibu hamil dan mencegah komplikasi. Berikut adalah tata laksana yang dapat dilakukan. Gangguan buang air kecil atau BAK. 1. Sering buang air kecil, umum pada trimester ketiga. Berikan edukasi bahwa kondisi ini normal akibat tekanan janin pada kandung kemih. Kemudian, anjurkan ibu untuk tidak menahan BAK dan segera mengosongkan kandung kemih saat terasa ingin buang air kecil. Perbanyak minum air putih pada siang hari untuk menjaga hidrasi. Tetapi, kurangi konsumsi cairan menjelang tidur jika gangguan malam hari mengganggu istirahat. Hindari minuman diuretik seperti teh, kopi, atau soda berkafein. Posisi tidur miring ke kiri dengan kaki ditinggikan dan dapat membantu mengurangi tekanan pada kandung kemih. Yang kedua, retensi urin, kemungkinan setelah persalinan atau trauma saluran kemih. Observasi dan monitoring kandungan kemih secara rutin. Dorong mobilisasi dini untuk membantu stimulasi berkemih. Jika diperlukan, lakukan kateterisasi untuk mengosongkan kandung kemih. B. Gangguan buang air besar atau BAB. 1. Konstipasi, tingkatkan asupan serat melalui buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Perbanyak konsumsi cairan untuk membantu melakukan feses. Anjurkan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki untuk meningkatkan peristaltik usus. Jika diperlukan, gangguan laksatif ringan sesuai anjuran dokter. Upaya mengatasi sembelit saat hamil, ibu hamil memperbanyak konsumsi air putih minimal 2 gelas per hari agar proses pencernaan di usus menjadi lebih baik. Selain itu, ibu sebaiknya lebih banyak mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti apel, pir, buah kiwi, dan buah pepaya. Kesimpulan pada materi tersebut ialah bahwa kehamilan dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pencernaan, seperti konstipasi dan hemoroid, serta pada sistem kemih yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air kecil dan potensi infeksi saluran kemih. Perubahan hormonal dan tekanan fisik dari rahim yang membesar berperan besar dalam kondisi ini.